Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NDPers, kader-kader sekalian, NDP itu sebenarnya apa sih? Itu pertanyaannya. NDP itu adalah jalan atau cara kita kembali kepada Allah. NDP adalah cara kita kembali kepada Allah. Karena tidak ada hal lain yang ingin kita capai atau peroleh di dunia ini melainkan bisa kembali kepada Allah dengan cara yang sempurna. Itulah tujuan NDP. NDP itu kan Quran yang di-frame dalam cara berpikir HMI dalam wujud teoritis serta sejumlah komponen praktis yang mengarahkan kader HMI harus berbuat apa sehingga ia bisa kembali kepada Tuhannya. Karena bagaimanapun kita berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Proses kita datang ke dunia ini itu merupakan bagian dari prinsip-prinsip rahmannya Tuhan. Bagian dari hukum alam yang memang sudah berlaku secara umum, kita tidak bisa menolak bahwa kita sudah ada di sini dan sekarang ini. Dan bagaimana cara kita bisa kembali kepadanya, itu berlaku prinsip-prinsip rahimnya Tuhan. Melalui kasih sayangnya, melalui usaha kita lah, maka kita bisa kembali kepadanya. Tanpa usaha, secara alamiah kita tidak akan kembali kepadanya dalam wujud dan dalam bentuk yang sempurna. Jadi NDP adalah cara kita kembali kepada Tuhan. Bagaimana cara kita kembali? Untuk kembali kepada Tuhan itu ada 7 tahapan yang harus dipahami. Ada 7 jalan pendakian untuk sampai kepada langit tertinggi atau kepada Tuhan. Itulah kenapa ada 7 bab dalam NDP. Terakhir adalah bab 8. Itu kan kesimpulan yang itu harus kita pahami supaya bisa menempuh proses yang sempurna untuk bisa kembali kepadanya. Dimulai dari bab 1, yaitu bab dasar-dasar kepercayaan. Di sini diawali dari proses kita memahami kembali tentang dari mana kita berasal, sehingga tahu kemana kita akan kembali, sehingga tidak salah tujuan. Jadi itu merupakan satu tahapan teoritis yang sangat penting dalam hidup, karena manusia bagaimanapun adalah makhluk filosofis, makhluk berpikir. Sejak era kuno sudah berpikir beberapa pokok-pokok pertanyaan teoritis, termasuk juga ya hal yang praktis seperti yang paling utama itu sebenarnya dari mana segala sesuatu ini berasal. Dari mana kita semua berasal? Bagaimana ini semua bisa terjadi? Ketika ditarik hukum-hukum kausalitas, sebab-sebab semua ini, maka nanti akan sampai pada satu puncak jawaban segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, siapa kita ini? Kemudian mengapa kita ada di sini? Lalu apa yang harus kita lakukan di sini? Dan itu sudah termasuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat praktis. Jadi NDP itu berisi sekumpulan worldview, pandangan-pandangan teoritis tentang eksistensi, tentang wujud, termasuk juga hal-hal yang bersifat praktis tentang bagaimana kita melakukan agar bisa mencapai wujud itu secara sempurna. Itulah NDP. Jadi bab 1 dimulai daripada pertanyaan asal usul kita tentang Tuhan. Jadi isinya adalah tentang rukun iman. Jadi di sini butuh metode-metode yang firm, yang valid, bagaimana kita bisa mencapai Tuhan, pemahaman tentang dia secara teoritis ataupun langkah-langkah praktis, metode-metode yang sifatnya praktis untuk bisa mencapai perjumpaan dengan Tuhan, sehingga timbul menguat dimensi keimanan tentang dia itu. Itu bab 1. Lalu bab 2 itu bunyinya kan pengertian dasar tentang kemanusiaan. Setelah kita paham Tuhan, lalu ada pertanyaan lagi. Oke, Tuhan itu, terus kita ini siapa? Apanya Tuhan? Apakah kita berbeda dengan Tuhan? Apakah kita bagian dari dia atau apa? Jadi usaha kedua adalah memahami manusia itu sebenarnya apa. Dan itu penting karena banyak filsafat, banyak pemikiran coba menguraikan manusia dalam berbagai dimensi. Ada yang menyatakan kita makhluk materi, makhluk mekanik dan sebagainya. Dan kita harus punya satu pandangan progresif berdasarkan Al-Quran tentang manusia ini. Lalu bab 3-nya itu adalah kemerdekaan
manusia dan keharusan universal ikhtiar atau takdir. Setelah paham Tuhan, paham manusia, pertanyaan ketiga, lalu apa hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita ini makhluk bergerak bebas merdeka atau digerakkan oleh Tuhan? Apa relasinya? Apakah kita ini adalah mesin? Apakah kita ini robot yang digerakkan oleh Tuhan atau makhluk yang punya free will? Atau ada penjelasan lainnya sehingga kita bisa memahami relasi kita dengan Tuhan? Itu logika bab per bab sampai bab 3. Lalu bab keempatnya adalah pengertian bab berapa? Bab 4 itu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan. Bab ini menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana menjadi manusia yang suci. Jadi sudah berbicara tentang tazkiyatun nafs sebenarnya ini. Jadi tahap awal sebelum kita masuk pada bab-bab lebih lanjut yang bersifat praktis, ada dimensi awal yang kita harus pahami bagaimana cara kita mencapai kesucian diri, kehanifan, menjadi manusia yang ikhlas, menjadi manusia yang sempurna pada aspek batiniah atau spiritual. Itu yang sebenarnya dibahas pada bab 4 itu. Setelah selesai dengan urusan batiniah, kesucian, metode-metode penyucian diri, baru kemudian masuk kepada bab bab 5-nya tentang individu dan masyarakat, di mana kesucian ini bisa diterapkan. Baru kita berbicara secara sosiologis di mana kita hidup, yaitu tentang hubungan antara individu dan masyarakat. Sudah diperkenalkan lingkup sosial di mana kita harus bekerja dan berjihad. Itu semua bab 1, 2 sampai 5 ini adalah bab yang terkait dengan aspek-aspek teoritis sebenarnya, memahami lebih banyak pemahaman argumentasi ya, konsep-konsep filosofis tentang Tuhan, manusia, hubungan antara keduanya, tentang manusia suci, cara penyucian diri, dan juga tentang makna-makna kehidupan sosial dan masyarakat, individu dan masyarakat. Baru kemudian masuk bab yang ke-6. Inilah aspek praktis yang paling penting dari NDP. Inilah aspek amaliyahnya, bahwa setelah selesai semua proses sebelumnya, bagaimana semua keimanan, pengetahuan tadi diterapkan di tengah masyarakat dalam usaha penegakan amar ma'ruf nahi munkar, jihad sosial dalam dua dimensi besar, yaitu penegakan keadilan sosial dan ekonomi. Dan ini merupakan kunci dari kemakmuran, esensi daripada tugas-tugas kekhalifahan. Jadi sebenarnya NDP itu jangan terlalu banyak berdebat tentang macam-macam hal. Harus dipertajam bagaimana usaha gerakan kita untuk merebut, menjaga, mengembangkan berbagai sumber daya sehingga tidak dikuasai oleh kekuatan-kekuatan kufur, zalim atau tagut. Orang-orang saleh harus menguasai ini, yang dipergunakan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan manusia. Itulah kenapa kita berjuang, berjihad untuk untuk keadilan dan ihsan itu. Nah, ini harus dipertajam di HMI usaha jihad ini, karena kekaderan insan cita itu melahirkan insan kamil, para pejuang yang ma'rifah dan juga punya karakter sebagai insan paripurna yang berjihad sungguh-sungguh dalam konteks HMI ini untuk misi keislaman dan kebangsaan untuk wilayah Indonesia dan juga untuk dunia sebenarnya. Baru kemudian bab ke-7 itu adalah sebenarnya kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan kemanusiaan itu lebih kepada framework cara berpikir. Itu lebih kepada aspek-aspek filsafat, ontologis, kemudian alat-alat epistemologi untuk memahami eksistensi, termasuk juga bagaimana level aksiologi sesuatu dilaksanakan secara etis dan estetis terkait dengan aspek-aspek pada bab-bab terdahulu. Jadi lebih kepada landasan atau kerangka berpikir sebenarnya. Dan bab akhir dari NDP itu adalah kesimpulannya bahwa tugas kita di dunia sebenarnya sederhana saja. Bagaimana mencapai ma'rifah, tauhid wal ma'rifah tentang Tuhan, bagaimana memiliki ilmu tentang profesi, bidang-bidang kemanusiaan, dan bagaimana kita berjihad sungguh-sungguh untuk beramal untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Itulah jalan kembali kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.